Ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah Tumapel atau Singhasari, yaitu Pararaton dan Kakawin Nagarakretagama. Perbedaan ini meliputi daftar Wangsa Rajasa yang berkuasa dan angka tahunnya. Wangsa Rajasa sendiri adalah keluarga yang berkuasa di Kerajaan Singhasari dan Majapahit pada kurun abad ke-13 sampai ke-15. Wangsa ini didirikan oleh Ken Angrok pada awal abad ke-13 berdasarkan gelar yang didapatkannya, yaitu Rajasa. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singhasari dan berlanjut hingga Kerajaan Majapahit. Versi Pararaton. Dikisahkan dalam Pararaton, Anusapati yang merupakan putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Pada 1247, Ken Arok mati di tangan Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun, pada 1249 Anusapati tewas dihabisi oleh Tohjaya yang tidak lain adalah anak Ken Arok dari Ken Umang. Tohjaya naik singgasana sebagai Raja Tumapel setelah Anusapati tiada, tetapi tahtanya hanya berlangsung singkat. Pada 1250, pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Wisnuwardana adalah anak dari Anusapati yang melanjutkan lingkaran dendam dalam tahta kerajaan Singhasari. Wisnuwardana lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanagara. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi Pararaton. 1. Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi, tahun 1222 sampai tahun 1247. 2. Anusapati tahun 1247 sampai tahun 1249. 3. Tohjaya tahun 1249 sampai tahun 1250. 4. Ranggawuni alias Wisnuwardana tahun 1250 sampai tahun 1272. 5. Kertanagara tahun 1272 sampai tahun 1292. Versi Kakawin Nagarakretagama. Sementara itu, Nagarakretagama tidak menyebut sosok Tunggul Ametung, Ken Angrok, Ken Dedes, Ken Umang, dan Tohjaya maupun pembunuhan di antara penguasa Tumapel. Hal ini dapat dimaklumi karena kitab tersebut berisi pujian untuk Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa leluhurnya itu dianggap sebagai aib. Namun demikian, dapat diketahui hanya Wisnuwardana dan Kertanagara saja yang didapati menerbitkan prasasti sebagai bukti kesejarahan mereka. Menurut Nagarakretagama, penguasa Tumapel yang mengalahkan Kadiri adalah Sri Rangga Rajasa Sanggirinata Putra. Rangga Rajasa memiliki putra bernama Anusapati, yang kemudian bertahta di Tumapel dengan gelar Batara Anusapati. Anusapati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada 1248 dan memerintah hingga 1254. Selanjutnya, raja terakhir Tumapel adalah Kertanagara, putra Wisnuwardana, yang memimpin hingga meninggal pada 1292. Kematian Kertanegara oleh Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini. Berikut daftar Raja Tumapel menurut versi Nagarakretagama. 1. Sri Rangga Rajasa Sanggirinata Putra, tahun 1222 sampai tahun 1227. 2. Anusapati tahun 1227 sampai tahun 1248. 3. Wisnuwardana tahun 1248 sampai tahun 1254.
4. Kertanagara tahun 1254 sampai tahun 1292. Diagram silsilah di samping ini adalah urutan penguasa dari Wangsa Rajasa yang bersumber dari para raton maupun prasasti dan naskah kepujanggaan. Pemerintahan bersama. Para raton dan Nagarakretagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti. Dalam para raton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka. Apabila kisah kudeta berdarah dalam para raton benar-benar terjadi, maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya penggabungan atau rekonsiliasi antara Tumapel dan Kadiri yang awalnya terpecah. Wisnuwardana penguasa Tumapel yang merupakan cucu tunggul Ametung, Ken Dedes, sedangkan Narasingamurti penguasa Kadiri adalah cucu Ken Arok, Ken Dedes.